Kata Allah kepada Uzair, kalau berbuat dosa jangan lihat besar kecilnya. Jangan lihat apa? Sekalipun dosa kecil itu, yang harus kita lihat adalah kepada siapa kita berbuat dosa, kepada siapa kita berbuat maksiat. Makanya di kalangan ulama sufi, mereka itu bukan hanya takut kepada Allah, tapi malu. Tapi apa? Malu. Bapak-bapak, saudara-saudara, kira-kira kalau berbuat dosa di depan orang malu? Depan orang aja malu. Ya, depan orang tua, depan anak, itu malu. Orang-orang yang melakukan kejahatan, perbuatan kriminal, itu sampai ketangkep kemudian dipublikasi, itu malu. Harusnya kita kepada Allah itu jauh lebih malu. Jadi sekalipun dosa kecil, mohon maaf, misalnya kita bohong, dianggap dosa kecil lah, misalnya hal-hal yang kecil ya. Nah itu kita harus malu, sebab kepada siapa kita berbuat maksiat. Apapun yang Allah perintah, kita diperintahkan untuk mengerjakan. Nah, sebaliknya apapun yang Allah larang, kita diperintahkan untuk menjauhi. Bahkan kalau perbuatan baik, kebaikan itu kita diperintah untuk melakukan semampu kita. Sebaliknya kalau berbuat maksiat itu nggak pakai semampu. Karena kalau berbuat taat itu ada yang kita lakukan. Kalau berbuat maksiat kita tinggal meninggalkan, nggak melakukan. Jangan berzina, ya, jangan narkoba, jangan judi, jangan pergi ke dukun. Itu hanya tidak melakukan saja. Beda sama melakukan perbuatan taat, itu ada perbuatannya. Kalau maksiat cukup apa? Nggak usah ngerjain. Dan kalau itu kita lakukan karena Allah, itu disebut dengan takwa, akan mendatangkan apa? Pahala. Ya. Seperti yang dijelaskan oleh ulama fikih, haram itu adalah sesuatu yang ditinggalkan mendapat apa? Dikerjakan mendapat dosa. Kalau meninggalkannya karena Allah, bukan karena takut penegak hukum, bukan karena takut CCTV, bukan. Tapi takutnya karena siapa? Karena Allah. Nah itu kita harus ingatkan diri kita seperti itu. Kalau berbuat dosa jangan lihat kecilnya, jangan lihat besarnya, tapi lihat kepada siapa kita melakukan dosa itu. Wa idza sabaka khairun yasirun falatanzur ila sighari aidzalikal khair. Dan apabila engkau mendapatkan kebaikan yang kecil, yang ringan, falatanzur ila sighari, jangan lihat kecilnya, ya. Ai ila sighari dzalikal khairi, maksudnya jangan lihat kecilnya kebaikan itu. Wanzur ila man razaqaka ay man saqa dzalikal khaira ilaika. Tapi lihat siapa yang memberikan rezeki kepadamu. Aisyah fadzalikal khaira ilaika, siapa yang memberikan rezeki itu kepada dirimu. Begitupun Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendapatkan kebaikan, contoh misalnya kesehatan, ini kesehatan itu bukan kecil sebenarnya, tapi kadang-kadang orang jarang memperhatikan itu. Apalagi kesehatan kita itu yang dikasih sama Allah banyak. Misalnya matanya sehat, telinganya sehat, ya, kepalanya sehat, otak
otaknya sehat, kemudian hidungnya sehat. Sebab tidak sedikit penyakit-penyakit besar yang bisa terjadi pada yang saya sebutkan tadi. Orang misalnya selaput otaknya ada virus atau meningitis, itu berat itu. Hidungnya polip misalnya, mata katarak misalnya, jantung, paru-paru, ginjal, bahkan apa tuh, empedu. Tapi setiap hari kita pikir ke situ enggak? Terima kasih Allah, empedu kita sehat, gusi kita sehat, lidah kita sehat. Ya, saya pernah ketemu orang, Pak, dia stroke itu kena lidahnya. Stroke kenapanya? Lidah. Efeknya kenapa? Lidahnya itu nggak bisa ngerasain apa-apa. Itu makanan tuh nggak ada rasanya. Ya, mau asin, mau manis, mau. Kita kan nggak pernah sampai begitu. Apalagi nikmat kehidupan, dan yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Yang kecil saja, Pak, kita nggak kecil nikmat. Mohon maaf ya, dibagi duit sama orang misalnya 10.000, 20.000, kita anggap kecil itu. Jangan lihat kecilnya, lihat di balik siapa yang memberikan rezeki itu kepada kita. Nah, kalau ini bisa kita hayati, bapak-bapak, Allah pastikan, pasti nikmatmu ditambah. Pasti nikmat kita akan apa? Ditambah. Tapi kadang-kadang orang itu lebih memikirkan sesuatu yang tidak enak yang dia rasakan. Kadang orang menyebutnya dengan istilah ujian. Ya. Dari pagi yang udah dipikirkan kesulitan, ujian. Nikmat enggak dimunculkan dalam pikiran. Nah, ketika kita tidak memunculkan, itu disebutnya kufur, Pak. Disebutnya apa? Kufur. Makanya kufur itu atau kafir itu terbagi dua. Ada kufur nikmat, ada kufur iman. Itu yang Allah bilang, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu menutupi nikmat, kita nggak munculin, Pak, dari pagi itu. Yang kita munculin, waduh, besok ini ada urusan keuangan. Aduh, badan saya sakit. Ya, kaki saya sakit. Itu yang dipikirkan. Itu kata Allah, kalian menutupi nikmat yang Allah berikan. Kalau begitu, Pak, kata Allah, inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita terus menerus dapat musibah, Pak, itu bukan karena Allah yang ingin memberikan kita musibah, bukan. Ada faktor diri kita juga. Ya. Kalau kita menutupi nikmat, efeknya itu bencana, kesulitan-kesulitan. Tapi kalau kita bersyukur, walaupun keadaan sulit, ya, nanti Allah singkirkan kesulitan itu. Bahkan kalau kita lihat Al-Quran, Pak, dalam ayat ini Allah menggunakan kata-kata atau huruf-huruf untuk kepastian. Ya, la in syakartum la azidannakum. La azidannakum itu, Pak, kalau dalam bahasa Arab huruf taukidnya itu banyak. Yang pertama adalah lam taukid namanya. Kemudian ada nun taukid namanya. Taukid itu memastikan, menguatkan. Tambah lagi syiddah, disebutnya nun taukid taqilah. Jadi Allah ingin mengatakan kepada kita, kalau kamu bersyukur, pasti benar-benar aku akan tambah nikmat itu. Dan Allah nggak menggunakan kami, Pak, menggunakannya aku. Allah jamin betul orang yang bersyukur apa? Nikmatnya ditambah. Tapi sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi coba belajar kita mensyukuri nikmat yang kecil-kecil, Pak. Bapak bangun tidur bisa duduk, ya, bisa buka mata, itu nikmat besar padahal. Coba kalau kita anggap nikmat itu kecil, nggak apa-apa, tapi diingat gitu. Ya, fa'amma bi ni'mati rabbika hadits, sebut-sebut bahkan.
Terima kasih ya Allah, ya, nikmatmu kepada diriku sangat besar. Ya. Ini yang Allah perintahkan kepada Bani Israel. Bani Israel, ya Bani Israel, adkuru nikmati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, coba dong ingat-ingat nikmat yang aku berikan kepada kalian. Ya. Kalaupun ada ujian Pak, nikmat itu jauh lebih apa? Banyak. Kalaupun ada ujian, kadang ujian yang Allah berikan kepada kita itu Pak, nggak ada apa-apanya dibanding yang Allah berikan kepada orang lain. Kita sakit misalnya, kesemutan, ngilu, kadang orang ICU Pak, ya, bukan hanya berhari-hari, berminggu-minggu. Kalau kita ada rasa-rasa sakit, ya, tapi nggak sampai dibawa ke rumah sakit, kan itu berarti sebetulnya nggak apa-apa. Dibanding orang yang bertahun-tahun merasakan sakit. Makanya kita dianjurkan Pak, kalau ada yang mendapat musibah, ada yang meninggal, ada yang sakit, diperintah untuk apa? Datang, untuk turut merasakan, dan ke dalam untuk mengingatkan. Kalau kamu ada ujian, ada sakit, ada orang yang jauh sakitnya lebih apa? Berat. Ya. Nah, jadi dikatakan di situ kalau kita mendapatkan nikmat, ya, kita anggap kecil, kita anggap apa? Kecil, ya. Jangan lihat kecilnya nikmat itu, tapi lihatlah siapa yang memberikan nikmat itu. Allah yang Maha Besar. Ya. Wa idza asabaka baliyatun fala tashkuni ila khalqi kama la ashkuka ila malaikati. Kata Allah kepada Nabi Uzair, wa idza asabaka baliyatun, dan apabila engkau mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, fala tashkuni, maka jangan kau ceritakan aku ila khalqi, kepada makhlukku. Kalau dikasih ujian sama Allah, jangan ngomong-ngomong sama orang Pak. Saya ini bertahun-tahun hidup susah, ngeluh. Dengan perasaan dia tidak menerima, kenapa Allah kasih begini, pakai ditambahin lagi, padahal saya ini ibadah. Ya. Ada orang nggak ibadah, hidupnya seret senang. Padahal ukurannya bukan itu Pak. Ketenangan hidup itu, keimanan yang Allah berikan itu yang menjadi ukuran. Apakah semua orang yang hidupnya nikmat, ya, penuh berkelimpahan, kekayaan, itu pasti bahagia Pak? Enggak. Banyak orang-orang yang kaya raya Pak, meninggalnya bunuh diri. Ya, enggak sedikit yang meninggalnya seperti itu. Banyak mereka yang mencari ketenangan ke klub-klub malam. Sebaliknya orang-orang susah, ya, secara ekonomi, tapi dia terima, ya, dia ridho, itu hidupnya tenang Pak. Hidupnya tenang, ya. Jam 8:30 malam udah ngantuk, ya. Tidurnya pules, ya. Perutnya kenyang, ya. Walaupun cuma makan ikan asin, tenang. Coba di desa-desa Pak, di kampung-kampung, kita ke kampung, senang nggak Pak? Senang. Tapi orang di kota Pak, hartanya miliaran bahkan triliunan, tapi dikejar-kejar polisi Pak. Tenang apa enggak itu? Enggak tenang, malu, takut. Ya. Jadi kata Allah, kalau kamu dapat ujian, jangan ceritakan terus ujian itu, ya, dengan nada tidak menerima ujian itu. Ya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, kama la ashkuka ila malaikati idza sa'idta ilayya masawi ka ayyubika. Sebagaimana aku tidak ceritakan engkau kepada malaikat-malaikatku apabila naik kepadaku, ya, keburukan-keburukanmu. Allah Maha tahu Pak, jangankan yang kita lakukan, yang di dalam hati kita saja Allah tahu.
kita benci sama siapa, kita kesel sama siapa, itu Allah tahu. Tapi apa yang nampak dari diri kita, baik lahir maupun batin, Allah tidak ceritakan kepada malaikat-malaikatnya. Ono si fulan kurang ajar bener ya, dikasih nikmat ya dari baru lahir, kerjaannya maksiat terus, nggak pernah Allah begitu kepada malaikat, ditutupin gitu Pak. Tapi Allah baru kasih ujian sedikit, kita udah ceritain Allah. Ya, makanya kata Nabi, malam yashkuril qalil lam yashkuril katsir wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa orang yang tidak bisa bersyukur terhadap hal-hal kecil, dia tidak akan bisa mensyukuri hal-hal yang besar. Tapi orang kalau yang kecil saja Pak, kita haus kita minum Pak, Bapak haus minum, itu nikmat besar itu. Tapi kadang-kadang kita menganggap itu kecil aja enggak gitu, apalagi mensyukuri. Bapak bisa merasakan